Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan lanjut lagi untuk perkuliahan TIK. Hari ini kita masuk dalam kelas Excel. Jadi hari ini kita belajar tentang fungsi if pada Excel. Jadi fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Jadi rumus Excel if ini akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau bernilai true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau bernilai false. Dengan kata lain, fungsi if Excel ini akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Untuk melakukan uji logika ini biasanya menggunakan operator perbandingan Excel yang ada. Jadi menggunakan operator misalnya sama dengan, atau lebih besar dari, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil dari, atau kecil sama dengan. Nah, jadi biasanya operator yang digunakan dalam penggunaan rumus if ini adalah ini. Beberapa operator ini. Jadi cara menggunakan fungsi if Excel atau rumus Excel, formulanya dengan mengikuti kaidah seperti ini. Jadi if, setelah itu kita masukkan tes logikanya, titik koma, kita tuliskan lagi kondisi terpenuhi, setelah itu kondisi tidak terpenuhi. Nah, jadi untuk membuat rumus if ini, yang pertama kita buatkan if-nya dulu. Setelah itu kita buatkan tes logikanya. Jadi logika yang akan kita tes itu kita buatkan di sini. Setelah kita buatkan tes logikanya, kita tentukan apabila dia terpenuhi apa yang akan kita tampilkan. Nah, setelah itu kalau dia tidak terpenuhi logikanya, kondisinya tidak terpenuhi, apa keluarannya, seperti itu. Jadi untuk membuat rumus if itu kaidahnya seperti ini, penulisan rumusnya. Jadi misalnya untuk membuat rumus itu kita awali dengan sama dengan terlebih dahulu. Setelah itu kita buatkan if. Di sini if. Nah, di sini kita bisa lihat ada logical test, value if true, value if false. Nah, jadi misalnya 1 sama dengan 1 itu dia benar. Terus kalau dia salah maka akan muncul salah. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika 1 sama dengan 1, jika benar dia akan mengeluarkan kata benar, jika dia salah dia akan mengeluarkan kata salah. Nah, perlu diingat apabila kita ingin menampilkan teks, kita harus memberikan kutip di sini karena dia berbentuk string. Nah, ini tinggal kita enter. Nah, maka hasilnya akan benar. Nah, jadi kalau ini kita ganti misalnya 0, nah, maka dia akan mengeluarkan salah. Seperti itu. Itu fungsi penggunaan if. Nah, di if logical testnya atau logika yang akan kita tes, terus kondisi yang akan terpenuhi dan kondisi apabila tidak terpenuhi. Jadi kalau kita misalkan di sini, sini tadi sudah saya buatkan. Nah, di sini kita hitung dulu. Untuk menghitung jumlah tahu ya, itu menggunakan sum. Kita nilai, kita jumlahkan, kita enter. Yang ini kita bisa tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi otomatis akan terpenuhi semuanya. Jadi contohnya itu misalnya sama dengan if jumlah lebih besar dari 140
maka dia akan lulus. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan gagal. Nah, ini sama seperti tadi, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi ada satu orang yang gagal di sini. Nah, jadi if E2 itu maksudnya nilai yang di sini yang kita ambil lebih besar dari 140, maka dia akan menghasilkan keluaran lulus. Apabila tidak lebih dari 140, maka akan mengeluarkan hasil gagal. Nah, itu contoh rumus if untuk penggunaannya if tunggal. Jadi hanya ada satu logika di sini. Itu rumusnya seperti itu. If angka yang akan kita ambil untuk menjadikan logika lebih besar dari yang seperti saya sebutkan tadi, operator-operatornya itu seperti yang saya sebutkan tadi, sama dengan, lebih besar dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil dari, atau lebih kecil dari, sama dengan. Nah, itu rumus-rumusnya operator-operator yang kita gunakan. Setelah itu kondisinya bagaimana? Berarti di sini E2 ini harus lebih besar dari 140 untuk menghasilkan keluaran lulus. Apabila dia di bawah 140, maka akan menghasilkan keluaran gagal. Nah, seperti itu. Jadi fungsi atau rumus if ini bisa juga dimasukkan ke dalam fungsi if yang lain. Jadi kasus ini sering juga disebut rumus if ganda, atau rumus if bertingkat, atau rumus if bersarang, atau rumus if bercabang. Dalam istilah lain disebut nest if function. Jadi cara menggunakan rumus if ganda dengan memasukkan fungsi if lain ke dalam argumen kondisi terpenuhi atau argumen kondisi tidak terpenuhi atau pada keduanya sekaligus. Jadi untuk yang berganda, jadi if berganda contohnya adalah if tes logika 1. Nah, kalau yang tadi kan langsung kondisi terpenuhi. Nah, ini kalau ini bisa kita buatkan lagi if di dalamnya. Berarti jika tes logika yang satu itu bernilai benar, dia akan melakukan if sekali lagi. Jadi tes logika 2 kondisi terpenuhi 2. Setelah itu kondisi tidak terpenuhi 2 ditutup titik koma kondisi tidak terpenuhi 1. Nah, jadi ya kalau kita lihat seperti ini ada dua if nih, ada if di dalam if gitu. Jadi if tes logika 1 bernilai benar, kalau yang seperti ini kondisi terpenuhi, maka dia akan melakukan tes logika lagi. Nah, seperti itu maksudnya if berganda itu. Jadi di dalam if ada if lagi. Jadi if tes logika 1 kondisinya terpenuhi, maka akan melakukan if lagi, melakukan tes logika yang kedua. Apabila kondisi terpenuhi akan mengeluarkan kondisi terpenuhi, apabila tidak terpenuhi akan menghasilkan kondisi yang tidak terpenuhi. Setelah itu baru kita masukkan kondisi tidak terpenuhi yang di atas seperti ini. Nah, jadi yang berganda itu kondisi terpenuhi ini bisa kita gantikan dengan if lagi, if yang tunggal seperti ini. Ini seperti ini bisa kita gantikan. Atau di bagian tidak terpenuhinya bisa kita masukkan juga if. Nah, seperti itu. Tapi ya tes logikanya harus dibedakan. Jadi contohnya misalnya yang ini saya copy dulu. Nah, yang ini saya hapus dulu. Oke. Jadi misalnya
sama dengan if. Nah, logical testnya adalah misalnya nilai A. Nilai A itu harus lebih besar dari 60. Nah, setelah itu kita masukkan lagi if. Setelah itu kita cek nilai yang B. Nilai B itu misalnya juga harus lebih besar dari 60. Kalau sudah lebih besar, dia akan lulus. Kalau tidak, dia akan gagal. Tutup kurung, titik koma, terus di sini kita buatkan gagal. Nah, jadi if C11 itu maksudnya yang nilai yang di sini lebih besar dari 60, maka dia akan lanjut mengecek ke nilai yang B. Jika nilai B juga lebih besar dari 60, maka dia akan menghasilkan lulus. Tapi misalnya di bagian sini. Nah, misalnya ini nanti. Ini kalau diceknya nilai A-nya kan ini kurang dari 60. Otomatis dia langsung lompat ke yang sini karena yang ini, yang bagian sini hanya berlaku apabila nilai yang ini benar. Nah, misalnya yang ini nanti coba saya enter dulu ya. Ini saya enter, ini terus saya tarik dulu. Nah, di sini kan ada dua gagal. Yang ini karena nilai A-nya di bawah 60, yang ini karena nilai B-nya di bawah 60. Jadi kalau kita perhatikan, nah C14 itu maksudnya nilai A harus lebih besar dari 60. Di sini 75. Berarti kondisi terpenuhi. Maka dia akan lanjut untuk mengecek kondisi yang kedua. D14 maksudnya ini adalah nilai B harus lebih besar dari 60. Harus lebih besar dari 60, sedangkan di sini nilainya 60. Maka dia akan menghasilkan nilai yang ini gagal. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada lagi rumus if ganda pada kursi yang bertingkat, tapi biasanya ini lebih expert lagi penggunaannya seperti yang tadi. Ini bisa kita modifikasi lagi mau dibuat seperti apa. Jadi pada contoh itu digunakan secara ganda atau hanya satu tingkat saja. Pada prakteknya nanti kita bisa menambahkan atau memasukkan lagi fungsi if ke dalam masing-masing tingkatan rumus if yang lain. Jadi meskipun kita bisa menggunakan sampai 64 tingkatan, jadi kita bisa menggunakan rumus if itu sampai 64 tingkatan. Jika menggunakan Excel 2010 atau yang lebih baru, saran saya sebaiknya jangan menggunakan lebih dari 7 tingkat. Karena pada Excel 2007 atau yang lebih lama, fungsi if dibatasi hanya sampai 7 tingkat saja. Jadi sebenarnya untuk alternatif lain dalam pengujian logika ini dengan yang banyak kondisi, kita bisa pertimbangkan juga untuk menggunakan fungsi lookup, VLOOKUP, HLOOKUP, atau choose. Tapi itu nanti akan saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Jadi untuk yang sederhananya adalah menggunakan if ini, nanti bisa menggunakan lagi rumus-rumus lookup, VLOOKUP, HLOOKUP, atau choose. Jadi Excel juga menyediakan beberapa fungsi lain dapat digunakan untuk menganalisa data berdasarkan sebuah kondisi atau kriteria tersebut. Misalnya untuk menentukan banyaknya data string atau angka dalam rank dalam Excel, menggunakan fungsi COUNTIF atau COUNTIFS untuk menghitung jumlah total berdasarkan sebuah string, teks, atau angka. Jadi yang seperti yang tadi, yang SUMIF atau SUMIFS. Nah, jadi mungkin itu saja untuk penggunaan rumus if. Jadi rumus if itu ada yang tunggal, ada yang berganda atau bertingkat. Yang bertingkat itu bisa sampai 64 tingkat bila digunakan dalam Excel 2010 ke atas.
Tapi di versi 2007 itu hanya memiliki 7 tingkat, dibatasi sampai 7 tingkat. Jadi lebih baik menggunakannya hanya sampai 7 tingkat untuk menghindari error apabila menggunakan Excel yang lebih rendah. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kita pada hari ini. Silahkan dicobakan nanti di laptopnya. Jika ada pertanyaan nanti bisa melalui grup. Silahkan bertanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.